Inilah Injil Yesus Kristus karangan Lukas. Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Pace Bene. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu-minggu sesudah Hari Raya Paskah, Injil yang dibacakan akan berkisah tentang penampakan Yesus. Dan Yesus yang menampakkan diri, yang hadir di tengah-tengah muridnya, seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini, adalah Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah dimuliakan. Semua kisah penampakan itu pada dasarnya mau menunjukkan bahwa Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah dimuliakan oleh Bapa, masih tetap ada bersama kita. Injil menceritakan bahwa Yesus tidak menampakkan dirinya kepada semua orang, kepada para pemimpin dan orang-orang yang telah membunuhnya. Yesus juga tidak menampakkan dirinya di tempat-tempat yang penting, di tempat-tempat umum, supaya kebangkitannya menjadi berita. Tetapi Yesus hanya menampakkan dirinya kepada orang-orang yang sederhana dan pada kesempatan yang sederhana juga dalam keseharian mereka yang sangat biasa. Dalam rutinitas mereka, ketika mereka bekerja, menempuh perjalanan, berkumpul bersama, makan bersama, dan sebagainya. Seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini, di mana Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul bersama di suatu tempat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kisah-kisah penampakan Yesus, kiranya jelas bahwa Yesus yang telah bangkit sangat akrab dengan keseharian kita dan tetap bersama kita, asal kita memandangnya dengan mata iman.
yaitu kasih. Sebagaimana kasih Allah menang dalam kebangkitan Kristus, demikian juga kasihnya akan menang juga bila kita melangkah melalui kematian menuju kehidupan baru. Inilah dasar iman kita, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Atas dasar yang kuat inilah orang Kristen dapat menghadapi penderitaan dan kematian dengan penuh pengharapan dan penuh iman, bahkan dengan penuh kegembiraan karena menyadari bahwa kemenangannya sudah dekat. Kisah-kisah penampakan Yesus itu secara istimewa menyatakan kepada kita bahwa Kristus senantiasa menghibur kita. Ia menampakkan dirinya kepada Maria yang meratap, kepada para murid yang kebingungan dalam perjalanan ke Emmaus, kepada para rasul yang ketakutan. Bagi mereka masing-masing, Yesus membawa damai dan sukacita karena kehadirannya. Melihat Yesus dalam kisah-kisah tersebut membantu kita untuk menyadari bahwa Ia sungguh hadir bersama kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, agar kita dapat menyadari akan Yesus yang bangkit, yang senantiasa tetap bersama kita dalam keseharian kita, yang didasarkan pada kasih, maka kita harus mengikuti apa yang dikatakan Petrus di Serambi Salomo dalam bacaan pertama hari ini. Karena itu, saudari, dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan.